Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman ya? Hadir. Analifa, Hadir. Anisia, Hadir. Ari, Hadir. Anene, Hadir. Asita. Hadir. Jadi nanti kamu di pertengahan aku gini. Awas sama ya. Baik, coba buka bukunya tentang globalisasi dulu. Ada dua cara yang harus kalian buka. Saya mau coba satu hal yang baru. Saya buka. Ya oke, baik itu akan digunakan nanti kita akan lihat beberapa gambaran di situ. Tapi sebelumnya ada yang pernah dengar globalisasi? Ini apa naik? Ada yang pernah naik? Sat, globalisasi? Perubahan secara global. Perubahan secara global. Oke. Unsur-unsur yang berdunia bagus. Ada yang bisa jawab lagi? Iya. Jadi secara umum nanti akan kita bahas, globalisasi adalah sebuah keadaan di mana masing-masing negara tidak ada batas wilayahnya. Bukan batas wilayah, tapi tidak ada sekat. Apa yang terjadi di dunia sekarang itu langsung diketahui oleh luar negeri. Percaya tidak? Tidak. Saya tidak. Baik. Ini yang saya maksud tadi. Baik, pertama kalian buka di atas itu handphonenya menti.com. Kita lihat. Sharingnya aja ya. Boleh. Ya. 190. Linknya cuma kayak gini doang. Oke, apa kata motivasi hari ini? Tuliskan dalam 1 atau 2 kata. Boleh melihat senyumnya. 1 atau 2 kata. 2 kata boleh. Mau 1 kalimat? Enggak. 1 atau 2 kata saja. Kita lihat nanti di sebelah sini. Itu di situ. Lihat dulu sendiri. Aku buat bagus. Ngantuk pengen pulang. Apa gitu? Nanti saya akan bisa. Baik, kita akan lanjutkan. Nah ini yang terakhir ini penting. Ini mulai kognitif, artinya saya harus tahu biasa pemahaman awal kalian sebelum belajar dan nanti akan dipadukan dengan ulangan. Ya, sebelum belajar kalian bisa mengharap 10 soal nilainya berapa, setelah belajar dapatnya berapa. Itulah harapannya kayak gitu. Semester 1, waktu perubahan sosial juga sama, ada tes diagnostik pelajaran perubahan sosial. Ini sekarang sama globalisasi. Boleh ini bisa ke temennya, silakan. 10 soal saja. Gini. 5 menit. Yang sudah kita akan sedikit breakdown lagi ke materi kita. Saya akan mungkin menjelaskan selama 15 menit. Setelah itu kalian akan melakukan kerja diskusi. Kalau sudah, mau saya scroll Instagram. Ya. Husni udah, Isya udah. Baik, hari ini kita akan bahas globalisasi. Tadi sudah disampaikan oleh Talita, kami sepakat itu bahwasanya apa tadi Talita ngomong apa? Unsur-unsur mendunia. Sekarang saya tanya, sekarang zaman sudah modern? Ketika zaman modern ada beberapa hal yang harus kalian pahami. 1, setiap orang bisa belanja ke luar negeri. Pertanyaan saya, ada yang sudah pernah cung? Sama saya belum pernah.
Just tip. Belinya ke siapa kali itu? Ke orang. Tapi udah pernah kayak gitu berarti? Nah. Kalau shopping itu keluar negeri udah pernah belum? Udah gitu kan lanjut ke luar negeri. Yang kedua, siapa yang suka baca berita tentang luar negeri? Apa nih? Saya mau baca nih. Apa sih? Oil yang lebih oil. Aku ambil oil. Atau ada lagi yang punya idola luar negeri? Siapa? Siapa Cin? Ada lagi? Semua orang. Singkat saja sebentar, tujuan pembelajaran kita hanya satu yang pertama, mendeskripsikan konsep dan ciri globalisasi. Sisanya di pertemuan selanjutnya. Ada yang tahu orang ini? Oh, bukan di sebelah kanan. Ini adalah salah satu contoh dari globalisasi. Kalian bisa dengan mudah dolanan apa namanya? TV, kemudian mencari server luar negeri, kemudian ketemu orang luar negeri, kemudian dari ngobrol pertanyaannya bisa ngomongnya ora gitu kan. Hey, who are you? Kalau salah kan? Ya, saya nggak bisa membayangkannya. Kalau video call ini sudah jelas, kamera lebih jelas, sering ngobrol kayak tatap muka langsung, real time, orasi delay-delayan ya. Sekarang kalau nonton bola di Arab sana, Al Nassr, Al Nassr tanding sekarang kita bisa nonton. Semalam Atletico Madrid lawan Real Madrid bisa langsung nonton. Ya. Kenapa? Karena ruang waktunya itu semakin sempit. Kemudian dampaknya apa? Dampaknya adalah apapun yang kita lakukan di Indonesia bahkan sekarang itu dengan sangat mudahnya itu tersebar luas. Betul atau tidak? Yang kemarin viral. Jadi ketika kita bisa melihat apapun di luar negeri sana, dari sana pun bisa melihat kita nggak kira-kira? Makanya hati-hati sekali sekarang. Konsep globalisasi berkaitan dengan unsur-unsur yang mendunia atau transnasionalisme. Artinya jarak antar negara tidak lagi menjadi hambatan untuk menjalin interaksi. Kondisi demikian menyebabkan peristiwa yang terjadi di suatu negara berhubungan dengan peristiwa yang terjadi di negara lain atau sebaliknya. Dapat disimpulkan, globalisasi merupakan proses perubahan mendunia tanpa mengenali batas wilayah, sehingga seluruh aspek kehidupan mendunia dan saling bersambung. Terima kasih. Dapat disimpulkan, globalisasi merupakan proses perubahan mendunia tanpa mengenal batas wilayah. Dulu mungkin belum ada komunikasi, belum ada transportasi, orang nggak ada gambaran untuk pergi ke Arab, nggak ada gambaran pergi ke Eropa, nggak ada gambaran bahkan ke Malaysia sekalipun nggak ada gambaran. Kenapa? Karena dipikirnya jauh, lama, biayanya banyak, talita ngomong baik. Ya. Ini salah satu gambaran dulu, tapi sekarang tidak. Kamu beli tiket pesawat sekarang lewat HP, bisa nggak? Bisa. Nanti kita akan lihat perbandingannya. Baik, ini ada beberapa contoh globalisasi. Satu, dulu orang-orang belanjanya paling banter itu nang toko tangga nih. Kalau di Progo itu dulu zaman faktor kecil belanja di kebun dalam. Itu loh yang umurnya banyak banget biasanya. Ya. Sekarang sepi tempat itu. Karena pengaruh globalisasi, pengaruh tren fashion, kemudian blow up media yang luar biasa, orang-orang pada belanjanya di mall. Kalau saya nggak tahu kalau ini pada bayangannya. Saya tuh bajunya baju 35.000. Kemudian ada orang yang beli tas, anggur tas kayak dok harganya 49 juta karena mereknya dia potong. Apa bahasanya ya? LV lah namanya ya. Dijabarkan apa? Belum ngomong. Yang kedua, ini satu penting sekali. Tahu nggak? Ada kecap di Bali, orang-orang di luar negeri jadi tahu bahwa di Bali itu ada sebuah tradisi yang luar biasa. Mereka mungkin pada tahunya Bali itu Bali tempat rekreasi, tempat hiburan, tapi ternyata ada yang seperti ini. Saya yakin sekali setelah ini budaya kita akan lebih terblow up oleh media, oleh luar negeri.
gara-gara wong siji streaming, ya kan? Kemudian streamingnya viral, kemudian dari luar negeri tahu di Indonesia batik, di Indonesia ada angklung, kemudian Smith ngomong monggo, banyak Jawa main panahan, kemudian digotong, diarak-arak, dikesak-kesak kayak diogok-ogok. Kemudian ini tolong dibacakan dari globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan. Sebagai peluang, globalisasi dapat memberikan kemudahan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan, mengakses informasi, dan kesempatan memasarkan hasil produksi secara global. Sementara itu, globalisasi menjadi tantangan apabila mendorong masyarakat mengembangkan kemampuan diri untuk memenangi persaingan pasar bebas, pengaruh budaya negara lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat, dan mudahnya akses informasi akibat pengaruh globalisasi. Baik, terima kasih. Ada dua sisi positif dan kira-kira banyak mana? Banyak positif, tapi semua itu tergantung kita mau ambil pendapat yang mana, sikap yang mana. Kalau kita sama sekali nggak mau menerima teknologi, nggak mau menerima globalisasi, ya kalian siap-siap ketinggalan zaman. Ya, ketika semua orang bisa ngomong bahasa Inggris, kalian tahu apa dong kita hidup di Indonesia, mau apa ngomong bahasa Inggris. Suatu ketika ada apa segala macam biasa luar negeri kalian nggak bisa, akan sendiri. Tiba-tiba ada artis luar negeri datang ke sini karena kalian nggak bisa ngomong bahasa Inggris, yes, betul bisa. Kemudian yang kedua, dampak negatifnya banyak. Kalau kita terus-terusan suka dengan produk luar negeri, suka dengan budaya luar negeri, ya budaya kita akan hilang. Oke. Kalau kita hidupnya seperti orang luar negeri, mungkin kesopanan kita juga hilang. Dekadensi moral, ya. Ada anak, mungkin cara ngomong bahasa Indonesia di rumahnya, ngomongnya bahasa Jawa di rumahnya kan, ya. Baik, hari ini kita kegiatan kelompok. Sudah saya tadi ya seperti ini warna kelompok heterogen nanti saya akan buat melalui aplikasi, kemudian RKPD-nya nanti saya bagi biasa presentasikan dalam bentuk Canva. Kalian sering lah menggunakan Canva. 1, 2, 3, door. Bodol. Door. Ya, bisa rokok. Baik, silakan cari boleh dari internet, boleh dari buku, ya. Hanya ada 3 pertanyaan. 1, maksud dari globalisasi. Jelaskan mungkin apa yang saya sampaikan tadi, bisa kalian rangkum di situ. Apapun nanti cari di internet yang jelas kalian pahami. Kemudian faktor globalisasi ada 3 saja, nggak usah banyak-banyak. Yang keempat, pendapat kalian. Nah ini nanti akan menjadi seakan-akan koran atau seakan-akan himbauan atau seakan-akan poster yang mungkin akan lebih dijabarkan di Canva. Waktu kalian 15 menit. Baik. Iya, betul. Dan cuma ini dong, emang Itu cuma gimana tuh? Nomor 1 ini. Nah, tulisannya gede-gede loh. Pendapatnya ya. Karena kan terus. Terus positifnya.
Langsung coba berapa yang akan dibaca? Dua ya? Satu. Let's go. Terus satunya lagi. Kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan diskusi dari kelompok kami tentang globalisasi. Globalisasi pengertiannya yaitu unsur-unsur yang mendunia atau transnasional, artinya jarak antar negara tidak menjadi hambatan dalam menjalin interaksi. Faktornya yaitu yang pertama kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, mempermudah pertukaran informasi dan interaksi antar negara, dan yang kedua perdagangan internasional, meningkatkan pertukaran barang dan jasa antara negara, memperluas pasar global. Yang ketiga yaitu liberalisasi ekonomi, pembukaan pasar dan pengurangan hambatan perdagangan yang memungkinkan arus barang, modal, dan tenaga kerja antar negara. Ciri-cirinya yang pertama pada negara semakin meningkat informasi mudah menyebar, yang kedua migrasi antar negara, yang ketiga pertukaran budaya, yang keempat perdagangan semakin luas. Pendapat dan sikap yang harus kita miliki. Globalisasi adalah proses integrasi dan interaksi antar negara dalam berbagai aspek seperti ekonomi, budaya, politik, dan teknologi yang semakin mempersulit jarak antar wilayah dunia. Sikap yang harus kita miliki dalam menghadapi globalisasi antara lain adalah peka dengan globalisasi, peka dengan perubahan. Kita harus dapat memilih perubahan mana yang dapat kita ambil, yaitu yang perubahan positif. Kita harus kritis dalam menyaring pengaruh luar agar tidak kehilangan jati diri dan nilai-nilai lokal. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya selamat mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dari itu kita harus peka dengan perubahan dan dapat memilih perubahan mana yang dapat kita ambil. Perubahan semuanya positif atau ada yang negatif? Negatif. Jelas kalian masing-masing untuk ini yang mana? Selanjutnya kelompoknya Bagas. Siapa silakan? Bagas. Sekarang guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya berkenan ngomong saya berpresentasi. Jadi misi itu sebenarnya globalisasi dan lebih digital. Yang pertama pengertian globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi dan interaksi bertambah di antara identitas individu dan negara yang berbeda di seluruh dunia. Globalisasi mengikat dan berbagai dari akhir karena kemajuan teknologi, teknologi komunikasi dan transportasi. Yang kedua faktor globalisasi. Juga faktor pendorong dari globalisasi, terutama informasi dan juga meningkatnya dari perdagangan negara yang juga informasi terdapat tentang globalisasi dan sikap yang harus dimiliki. Globalisasi adalah proses di mana berbagai negara di dunia saling berhubung dan saling bergabung dalam berbagai aspek seperti
ekonomi. Kira-kira teknologi dan politik. Kami akan sendiri dalam menghadapi global ini adalah terbuka, dan informasi serta melestarikan budaya lokal. Ya, saya terima kasih. Baik, terus nih perhatikan dulu. Kata Bagas, globalisasi adalah perubahan. Kita harus terbuka terhadap perubahan, kritis, menyeleksi, kemudian melestarikan identitas budaya lokal ini yang cenderung hilang. Ini akan bisa menunjang seperti itu. Untuk apa? Untuk biar kita identitasnya tidak hilang daripada pengaruh globalisasi. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, berarti kita hari ini belajar apa? Intinya, sikap kita dalam menerima globalisasi menerima atau menolak? Tapi dengan catatan apakah kalian menyaring budayanya, mengambil yang positif, meninggalkan yang negatif? Itu untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya, yaitu besok ya. Besok upacara. Kemudian paling setengah 1 jam pelajaran, sisanya pelajaran Pak Tolong. Kapan nanti ya? Pulang mau beri kapan? Ya nanti. Begitu, sampai ketemu dari kesempatan. Sehat-sehat semuanya. Mohon maaf bila Pak Tolong banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.